Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali. Sekarang kita belajar bagaimana mengetahui distribusi tegangan ketika menggunakan power dari dari baterai. Kita langsung masuk ke soket baterai di bagian bawah dari IC charger ini. Pada umumnya semua soket baterai berjumlah 8 seperti ini. Nah, jika ada yang kurang dari ini berarti itu sudah penggabungan, karena kita lihat ada beberapa pin atau beberapa kaki ini menjadi satu. Di sini kaki 1 2. Saya besarkan lagi. Nah, ini kaki 1 2 tersambung. Jika ada titik seperti ini, itu berarti antara satu jalur dengan jalur lainnya itu saling berhubungan. Beda dengan jika terjadi hubungan seperti ini. Ini menandakan tidak terjadi hubungan karena tidak memiliki titik seperti ini. Nah, jadi perhatikan ketika menemukan jalur yang memiliki titik berarti itu saling berhubungan. Nah, ini beda. Ini kelihatannya saling terhubung, padahal ini tidak terhubung karena tidak memiliki titik. Artinya tidak memberikan informasi bahwa ini saling terhubung. Oke, di sini kita melihat ada 8 titik. Titik 1 dan titik 2 itu embat. Nah, embat plus. Embat plus itu apa? Embat plus itu adalah tegangan input dari baterai. Jadi ketika tegangan baterai itu sebesar 12 volt, maka embat ini akan sebesar 12 volt. Jadi tegangan baterai itu macam-macam, ada yang 9, 10, 11, 12. Jadi embat ini tergantung berapa besar tegangan baterainya. Ya, sama dengan tegangan adaptor tadi. Jadi kalau adaptor itu 19 volt, maka ini embatnya ini adalah sesuai tegangan baterai. Jadi kita asumsikan saja embat ini adalah 12 volt. Nah, arahnya kemana? Embat ini mengalir masuk ke melalui PL4 dan PL5 menjadi dengan inisial BAT V. Ingat di sini masih bernama embat. Kemudian setelah melewati PL5 dan PL4 dia berubah menjadi BAT V. Nah, ini. Terus kita cek BAT V ini, tegangan BAT V ini kemana saja. Oke, kita lihat dia masuk ke sini nih. Nih, perhatikan ini. Nah, ini ada BAT V. Jadi dari BAT V yang ini masuk ke BAT V ke PR115. Jadi tegangan yang tadi, BAT V yang tadi itu larinya ke sini. Sini. Kita kecilkan sedikit. 100, 200. Oke, ini. Ini nampak ya, jelas. Yes. Sini ya. Nah, ini perhatikan BAT V-nya. Ini. Sumber input dari baterai tadi yang sebesar 12 volt tadi masuk ke sini ke dalam IC melalui PR115 lewati PL6 dan 2 buah N-channel atau 2 buah MOSFET N-channel. Nah, ini baru masuk ke dalam IC untuk memberikan tegangan input atau tegangan supply ke IC. Selanjutnya dia juga masuk ke PQ35. Nah, ini PQ35. Perhatikan. Nah, ini arah arah dioda yang berada di dalamnya mengarah
lurus langsung, artinya ketika tegangan 12 volt masuk ini masuk, maka ini otomatis 12 volt ini masuk langsung lewati PQ 35. Nah, seperti ini. Karena tidak ada tegangan lain selain dia. Jadi kita bicara sekarang baterai tanpa adanya adaptor. Nah, arahnya seperti itu. Kemudian 12 volt ini, tegangan baterai 12 volt ini masuk ke IC untuk memberikan perintah atau memberikan suplai tegangan ke IC, yang selanjutnya setelah tegangan masuk, maka AC OK ini akan memberi signal lagi-lagi ke KBC. Ini AC ini larinya ke KBC untuk memberi informasi bahwa kondisi tegangan dari baterai sudah masuk. Artinya yang bekerja saat ini adalah tegangan baterai, bukan lagi tegangan adaptor. Nah itu sistem kerja jika tegangan yang masuk, yang memberi suplai adalah tegangan baterai. Jadi arah tegangannya dari sini, kemudian naik ke atas. Kemudian selanjutnya di baterai itu, di soket baterai ada tegangan TMP bat. Nah, ini ada tegangan TMP bat. Aduh, kok ini enggak mau. 2400. Oke, ini. Nah, setelah tegangan input masuk, ada juga tegangan bat atau sensor bat. Dikatakan sensor bat karena fungsi dari soket nomor 4 ini, TMP bat ini adalah memberi instruksi atau memberikan informasi bahwa kondisi baterai saat ini. Jadi ketika baterai kondisinya kosong, maka TMP bat ini akan memberi laporan bahwa kondisi baterai kosong dan butuh untuk diisi. Nah, ini kita lihat TMP batnya ke arah mana. Nah, ini TMP bat. Di sini ada nomor ini 22. Ini artinya masuk ke halaman 22 atau oke, kita cari saja halaman 22. Tapi saya sih biasanya langsung mengecek ke ininya, nama tegangannya, nama signalnya. Ini di copy. Jika kita ingin tahu ke arah mana TMP bat ini mengalir atau tegangan yang lain juga seperti itu, jika ini kita mengetahui ke arah mana tegangan itu mengalir, ini kita klik, ini copy, kemudian di paste di bagian layar search-nya. Nah, ini di paste saja di sini TMP bat. Oke. Apa yang pilihannya ya? Word only. Oke. Kalimat only. Oh, ini. Oh, ini aneh-aneh juga nih ini. Mana nih ya? Kok search-nya udah jalan nih? Oh, astagfirullah. Di sini nih kopinya. Oh, kopi di sini. Nah, itu. Word only. Kemudian di search. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Oke, saya ulangi yang tadi. Ketika TMP bat ini adalah sensor baterai yang memberikan informasi terhadap kepada sistem kontrol bahwa kondisi baterai itu masih full atau kosong dan siap diisi, atau full dan tidak perlu diisi. Nah, kita lihat arah signal TMP bat ini kemana. Ini di copy, kemudian masukkan di sini. Ini. Kemudian di sini ada pilihan.
mana tadi? Nah ini new search, kita new search dulu. Ini TMP-BAT di paste di sini, kemudian word only jika menggunakan PDF ya. Ini PDF versi berapa? PDF Foxit. Jika menggunakan Acrobat mungkin beda sistem searchnya. Langsung saja di search. Kemudian di sini kita lihat ada 4 pilihan. Kita coba satu-satu yang mana yang paling cocok. Ini yang paling pertama. Nah ini TMP-BAT dari halaman 24 tadi, masuk ke kaki 97 sistem kontrol. Nah ini sistem kontrol namanya NPCE 791. Nah ini NPCE 791. Ini sistem kontrolnya atau KBC nya yang bisa kita kenal dengan sebutan KBC. Nah inilah KBC. Nah, jadi yang tegangan baterai tadi masuk ke KBC untuk memberi laporan. Nah ini jadi yang pertama, yang kaki 12 itu adalah sumber input tegangan yang memberi suplai tegangan ke IC. Kemudian yang kedua adalah signal atau sensor yang memberi informasi ke KBC bahwa kondisi baterai saat ini. Kemudian ada yang keempat, kaki 5. Nah, ingat yang kaki 3 tadi ground, jadi bukan bagian dari pembacaan data. Kemudian kaki 4-nya TMP-BAT. Kemudian kaki 5 kita lihat MB clock. MB clock ini seperti memberi laporan memberi informasi persentase baterai, berapa persen pengisiannya, kemudian memberi memberi informasi ke sistem kontrol untuk timing pengisian baterainya. Lihat ini halaman 22 sama dengan TMP-BAT tadi. Jadi ini masuknya langsung ke sistem kontrol. Kemudian MB data kurang lebih sama fungsinya, memberitahu ke sistem kontrol tentang ketersediaan pasokan daya baterai, dikirim ke sistem kontrol. Jadi intinya di soket baterai atau di baterai itu hanya terdiri dari empat bagian. Bagian pertama adalah MBAT yang berfungsi sebagai input. Kemudian bagian keduanya adalah sensor yang memberi informasi kondisi baterai untuk apakah dia butuh kondisinya butuh di charge atau kondisinya masih full. Kemudian MB clock ini signal waktu yang biasa jika di dalam Windows nanti akan kelihatan persentase pengisian. Nah itu fungsi MB CLK nya. Kemudian yang keempat adalah MB datanya. MB data yang memberikan informasi pasokan daya dari baterai ke sistem kontrol. Jadi 3 bagian langsung menuju sistem kontrol, kemudian 1 bagian adalah input data. Oke, semoga itu bisa membantu memberi ilmu tambahan bagaimana sistem kerja dari baterai, kemudian sistem charger. Di video berikutnya akan saya ulang lagi bagaimana sistem baterai dan
bagaimana adaptor dan baterai ketika sama-sama terpasang. Oke, terima kasih.